Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, rekan saya akan memaparkan tentang AKM, komponen AKM, serta seputar tentang AKM. Dimulai dari Ibu Fitri, dipersilakan waktunya. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari AKM, Asesmen Kompetisi Minimum. Di sini ada tabel asesmen kompetisi minimum yang menjadi latar belakang adanya AKM, yaitu indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Seharusnya UN berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan dari penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum kita bagi menjadi 3, ada literasi, numerasi, karakter. Literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika, karakter misalnya pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Lanjut di slide yang kedua, ada tabel UN dan AKM. Perbedaan UN dan AKM, kita lihat dari jenjang penilaian SMP, SMK, AKM dimulai dari SD, SMP, SMA, sedangkan UN dimulai dari SMP, SMA, SMK. Level siswa tingkat akhir untuk UN, untuk AKM kelas 5, 8, 9, 11, dan 12. Model soalnya pilihan ganda untuk UN dan isian singkat, sedangkan AKM PG pilihan ganda kompleks, menjodohkan drag dan drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Mode pelaksanaan semi online untuk UN. Nah, untuk AKM full online supervised atau utama semi online dan offline sekolah tertentu. Lanjut, asesmen kompetensi minimum dalam proses pengembangan dan finalisasi akan dijelaskan oleh Ibu Sofi. Ya, Bu Sofi. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada asesmen kompetensi minimum. Pertama itu ada minimum. Minimum itu mengacu pada titik semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Nah, sedangkan AKM akan mengukur keterampilan dasarnya dari literasi dan numerasi. Selanjutnya, AKM itu berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Selanjutnya ada komponen asesmen nasional, yaitu kelas 5, 8, dan 11. Pertama itu ada AKM nasional, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun AKM nasional, yaitu terdiri dari literasi dan numerasi siswa, beserta siswa. Selanjutnya ada survei karakter, itu terdiri dari aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa. Selanjutnya ada survei lingkungan belajar, terdiri dari aspek terpilih dari model sekolah efektif, dan siswa, guru, maupun kepala sekolah. Oke. Selanjutnya ada instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan, yaitu ada responden, di sini ada gambar di sini ada murid, guru, dan kepala sekolah. Selanjutnya itu instrumen. Jadi murid ini, respondennya murid itu ada AKM literasi numerasi dengan survei karakter, dan informasinya itu dia hasilnya itu hasil belajar kognitif, dan survei karakter itu hasil belajar sosial emosional. Selanjutnya ada guru,
Guru instrumennya itu survei lingkungan belajar, dan informasinya yang ia dapatkan itu karakteristik input dan proses pembelajaran. Dan kepala sekolah itu sama instrumen dari informasinya sama dengan guru, yaitu survei lingkungan belajar dan karakteristik input dan proses pembelajaran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Fitria Istiqomah. Oke, baik. Di sini jenis AKM numerasi dan literasi akan dijelaskan oleh Bu Hayun. Silakan Bu Hayun. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri Istiqomah yang sudah menyampaikan, dan rekan-rekan saya juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ya, terima kasih Bu Fitri Istiqomah. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis AKM, numerasi, literasi. Yang pertama di sini untuk AKM nasional itu akan dilaksanakan pada jenjang kelas 5, 8, dan 11. Nah, kenapa dilaksanakan kelas 5, 8, dan 11? Karena di sini fungsi dari AKM adalah mengukur kinerja atau mutu sekolah. Jadi bukan menentukan kelulusan. Sehingga jika ada suatu hal yang ingin diperbaiki, maka siswa tersebut bisa memperbaikinya dengan baik. Nah, selanjutnya, selain sebagai mengukur kinerja atau mutu sekolah, AKM ini berfungsi sebagai administrasi terstandar. Seperti itu. Nah, yang kedua, AKM kelas dilaksanakan dari awal SD sampai akhir SMA. Fungsinya adalah yang pertama mengukur hasil belajar siswa formatif, alat untuk teach at the right level, serta administrasi tidak standar. Sedangkan AKM sertifikasi berguna dan dilakukan pada kelas 12, fungsinya adalah mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Jadi di sini jenis AKM numerasi literasi itu ada 3. Nah, direncanakan yang akan dilakukan adalah AKM nasional terlebih dahulu, yaitu yang dilaksanakan pada jenjang kelas 5, 8, dan 11. Baik, slide selanjutnya. Nah, asesmen kompetisi minimum yang merupakan bagian dari asesmen nasional terdiri dari 2 kemampuan yang akan diujikan. Yang pertama adalah literasi membaca. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan tes numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi, literasi membaca dan numerasi yang akan diujikan itu tidak akan mengenal pada apakah program IPS, apakah IPA, ataukah SMK. Namun, literasi membaca dan numerasi yang akan dilaksanakan di sini sama semuanya. Seperti itu. Kenapa? Literasi membaca dan numerasi merupakan dasar untuk mampu menjawab semua mata pelajaran, karena ini merupakan dasar di setiap mata pelajaran. Ya, baik. Slide selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk soal AKM tadi saya hanya mengulas sedikit, mengulangi penjelasan dari rekan saya. Bentuk soal AKM di sini terdiri dari objektif, yaitu
pilihan ganda di mana hanya ada satu jawaban benar, kemudian ada pilihan ganda kompleks di mana bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi misalkan mana yang merupakan kalimat yang berlawanan, misalkan besar kecil, yang A opsinya, kemudian yang B tinggi dan rendah, kemudian yang C benar dan salah. Nah, misalkan itu ada pilihannya, kita bisa memilih ketiga jawabannya, seperti itu. Menjodohkan, kemudian isian singkat berupa angka atau nama benda yang sudah pasti. Ini sama seperti kalau misalkan di soal ujian nasional, tapi hanya diterapkan ketika soal esai di SMA dan SMK. Kemudian non-objektif atau esai, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, komponen AKM di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, komponen AKM terdiri dari numerasi dan literasi membaca. Nah, di numerasi di sini konten terdiri dari bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Nah, itu konten dari numerasinya. Untuk proses kognitifnya, maka di numerasi ini yang diperlukan adalah adanya pemahaman, kemudian pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, kemudian penalaran. Sedangkan konteksnya yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata, yaitu di sini secara personal, artinya numerasi ini bisa digunakan untuk diri siswa itu sendiri, kemudian sosial kultural, di mana bisa untuk bersosialisasi, kemudian dan saintifik. Selanjutnya, untuk literasi membaca sama. Untuk kontennya yang diujikan yaitu teks informasi dan teks sastra. Di sini teks sastranya berupa fiksi. Kemudian proses kognitifnya untuk literasi membaca terdiri dari menemukan informasi yaitu retrieve and access, kemudian interpretasi dan integrasi, dan selanjutnya evaluasi dan refleksi. Oke. Konteks terdiri dari sama seperti numerasi, yaitu literasi membaca ini digunakan untuk sebagai manfaatnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan serahkan kembali. Boleh. Baik, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai tahapan keikutsertaan dalam seri AKM dari guru belajar. Ya, sebentar ya Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Jadi di sini Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian bisa mengaksesnya melalui gurubelajar.kemendikbud.go.id, kemudian memasukkan nomor UKG dan passwordnya. Setelah itu memilih seri AKM dan angkatannya. Untuk kali ini hanya tinggal angkatan ke-11 yang bisa untuk didaftarkan. Nah, ini langkah-langkah dan tahapan-tahapan dari pra sampai akhir. Nah, ya. Nah, BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini, kontennya yang pertama adalah yaitu orientasi guru belajar seri AKM. Nah, di sini terdiri atas latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Di sini ada video yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian dijelaskan juga
Yang kedua yaitu mengenai apa pentingnya asesmen nasional. Selanjutnya ada refleksi dan orientasi. Nah, refleksi dan orientasi ini berisi tentang pemahaman kita mengenai latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya, yang materi kedua yaitu mengenai pengantar program BIMTEK Guru Seri Belajar Asesmen. Ya, bisa ke bawah. Ya, di-expand. Nah, ya, ini aja yang di sebelah kanan saja. Baik, terima kasih. Nah, di situ ada kata selamat datang. Nah, itu aja yang gitu. Nah, selamat datang di situ berisi tentang apa sih seri asesmen kompetisi minimum. Kemudian dijelaskan juga bawahnya yaitu asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Nah, selanjutnya asesmen pra programnya berisi 30 soal. Kenapa? Oke, baik, di sini kita akan ke konsep asesmen nasional. Di situ ada pengantar, kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kenapa sih tentang ujian nasional. Di situ makanya ada evaluasi ujian nasional yang dibandingkan dengan asesmen nasional dengan UN. Kemudian ada kuisnya, kuis konsep asesmen nasional. Dan yang terakhirnya ada perayaan belajar dan refleksi topik 1 mengenai konsep asesmen nasional. Nah, itu konten-kontennya. Berikutnya di situ ada petunjuk dan teknis pelaksanaan, kemudian asesmen literasi, membaca tingkat SMA, asesmen numerasi tingkat SMA, selanjutnya tindak lanjut laporan hasil kompetensi minimum. Di situ berisi setelah asesmen itu dilakukan, kemudian harus diapakan sih? Nah, setelah asesmen nasional dilakukan, maka asesmen tersebut dari kementerian akan dikirimkan ke sekolah-sekolah sebagai tolak ukur dan hasil dari capaian yang telah dicapai selama pembelajaran. Nah, jika ada perbaikan, maka dari kementerian sendiri pun akan membantunya. Nah, setelah kita mempelajari semua dari memahami apa sih itu AKM, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian tindak lanjutnya. Nah, terakhir kita akan capai yaitu mengenai asesmen pasca program Guru Belajar. Di sini berisi 30 soal yang soalnya itu mirip sekali dengan pra. Nah, sekian penjelasan dari kami bertiga. Baik, sekarang saya akan serahkan kembali ke moderator kita, yaitu Pak Dinar. Terima kasih penjelasannya. Pak Dinar. Ya, terima kasih kepada Bu Hayun dan Bu Fitri dan Bu Sofilah yang telah memaparkan tentang apa itu AKM. Nah, semoga yang telah disampaikan oleh ketiga guru tadi itu dapat bermanfaat bagi Ibu, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.